Di tempat lain, Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah memberitahu dengan ilham kepadaku tentang gempa bumi. Maka pahamilah dengan penuh yakin bahwa sesuai dengan nubuatan atau kabar gaib itu telah terjadi gempa di Amerika, begitu juga di Eropa dan berbagai tempat di Asia juga akan terjadi gempa-gempa bumi. Dan sebagian darinya akan sangat dahsyat sekali, yang menggambarkan keadaan kiamat. Karenanya kematian akan menimpa begitu banyaknya sehingga akan mengalir sungai-sungai darah. Disebabkan kematian itu, binatang-binatang juga tidak akan selamat. Di atas bumi akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat. Kehancuran seperti itu tidak pernah terjadi semenjak manusia lahir ke dunia. Banyak sekali tempat akan hancur luruh, yang di atas junam ke bawah dan yang di bawah tersembul ke atas, sehingga keadaan akan berubah seakan-akan di tempat itu tidak ada manusia pernah tinggal. Bersamaan dengan itu akan terjadi lagi musibah-musibah yang sangat mengerikan yang akan timbul dari bumi dan juga dari langit, sehingga setiap cendekiawan yang berakal akan mengira bahwa semua itu bukan fenomena biasa atau kecil. Tentang itu tidak dapat diketahui keterangannya dari kitab-kitab astrologi maupun kitab-kitab filsafat. Pada waktu itu di kalangan manusia akan timbul kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi dan bagaimana kita akan selamat? Sebagian akan diselamatkan dan sebagian akan dibinasakan. Hari-hari peristiwa itu sudah dekat sekali. Bahkan sudah sampai di ambang pintu di mana dunia akan menyaksikan pemandangan sebuah kiamat. Bukan hanya gempa, bahkan lebih dari itu, akan zahir bencana-bencana yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Sebagian akan turun dari langit dan sebagian akan zahir dari bumi. Semua itu terjadi sebab manusia telah meninggalkan ibadah kepada Tuhan, dan semua pikiran dan perasaan hati dan semangat serta angan-angan manusia hanya dicurahkan pada urusan dunia. Jika saya tidak datang, tentu semua bencana dan musibah ini akan diperlambat datangnya. Bersamaan dengan kedatanganku, keinginan Allah Ta'ala untuk menurunkan musibah masih tersembunyi dan tersembunyi sejak lama. Sekarang sudah zahir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Yakni, kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Semua orang yang bertobat akan mendapat keamanan, dan orang-orang yang rujuk kepada Tuhan sebelum musibah menimpa mereka akan dikasihani. Apakah kalian pikir kalian akan selamat dari musibah gempa ini? Ataukah upaya-upaya kalian akan dapat menyelamatkan diri kalian? Sekali-kali tidak. Pada waktu itu upaya-upaya manusia tidak akan berguna. Janganlah kalian pikir gempa-gempa yang telah menghancurkan Amerika, kalian akan selamat dari bahaya bencana itu. Bahkan saya menyaksikan bahwa musibah akan menimpa kalian lebih dahsyat lagi dari itu. Hai Eropa, kamu juga tidak aman. Wahai Asia, kalian juga tidak selamat. Dan wahai orang-orang yang tinggal di kepulauan, tidak ada Tuhan buatan yang akan menolong kalian. Aku melihat banyak kota hancur luluh dan banyak wilayah penduduk menjadi sunyi senyap. Tuhan yang tunggal dan maha perkasa tinggal diam untuk masa tertentu, sedangkan di hadapannya banyak amal perbuatan buruk diperbuat manusia, dan dia pun tetap diam. Akan tetapi sekarang dia akan menampakkan wajahnya dengan sangat dahsyat. Hai manusia yang mempunyai kuping, dengarlah. Waktunya tidak lama lagi akan tiba. Aku berusaha menghimpun manusia di bawah naungan perlindungan Tuhan. Namun takdir Tuhan yang telah tertulis akan sempurna. Aku berkata dengan sesungguhnya bahwa giliran negara ini juga untuk menerima musibah semakin dekat waktunya. Peristiwa banjir zaman Nabi Nuh akan datang di hadapan kalian. Dan keadaan gempa bumi di zaman Nabi Lut akan disaksikan kembali oleh mata kepala kalian sendiri. Akan tetapi kemurkaan Tuhan sangat lamban turunnya.
Maka tobatlah kalian supaya kalian dikasihani. Orang yang meninggalkan Tuhan, ia seekor ulat, ia bukan manusia. Dan orang yang tidak takut kepada Tuhan, ia mati bukan manusia hidup. Hakikatul Wahyi.